Kita start dari finish block, ya. Bentar. Ya. Dan kita tahu bahwa ketika hidup Kristus itu kita terima, ya, masuk dalam kehidupan kita, bergerak di dalam kita, hidup di dalam kita, itu pemulihan nggak ada yang bisa tahan, saudara. Ya, minggu lalu kita dengar Pastor Matthew dan keluarganya, Rachel istrinya, ketika dia berdoa, dia ada waktu 7 tahun, ya, dan minta anak, nggak dapat anak, ya. Bahkan kalau secara kedokteran Rachel itu mandul, ya. Karena dia bilang, ini udahlah lu kawin lagi lah, gitu ya kan. Karena kalau lu kawin lagi, ya gue mati aja, dia bilang gitu. Karena apa? Karena sebenarnya itu cuma menggambarkan begitu masalahnya tuh udah begitu kronis, ya, begitu nggak mungkin, ya, bagi dia manusia. Tetapi bagi Tuhan selalu mungkin, karena suaminya bilang nggak ada jalan lain. Kalau kita percaya, ya kita percaya kepada Tuhan yang memberikan hidup. Nah, ini yang kita mau bicarakan hari ini, ya, memberikan hidupnya. Nah, ketika hidupnya itu diberikan buat kita, kita menerimanya dan percaya menerimanya sepenuhnya, yaitu ada kehidupan Kristus, ya. Nah, itulah sebabnya waktu kita perjamuan, ya, kita perjamuan kudus, kita benar-benar menyadari tubuh Kristus, ya, yang diberikan buat kita. Amin. Ya, ini luar biasa, saudara, ya. Saudara, nanti kita akan lihat bagaimana Bapa sendiri memberikan dia itu turun, bukan roh gentayangan, bukan saudara, tetapi ada tubuhnya, manusia, ya. Dan kita lihat di kayu salib bahwa tubuhnya itu, manusia itu tidak bisa mati, menanggung segala dosa dunia, menanggung segala dosa dari kekal sampai kekal, nggak bisa mati. Ya, begitu kuatnya gitu maksud saya. Ya, begitu strong, mighty. Ya, dan kehidupan itu Zoe, ya, Zoe life itu nanti kita akan lihat Zoe. Bilang sama-sama katakan Zoe. Ya, itu bahasa Yunaninya. Itu bersekutu dengan kita di dalam hidup kita. Ya. Nanti kita akan lihat, ya, kita lihat. Nah, jadi ketika kita bukan hanya dengar, kita nikmati Yesus itu, kita makan firman itu, ya, roti hidup itu. Sebenarnya nggak ada yang rumit, ya. Semuanya ini begitu simpel, begitu tersedia dan begitu mudah diraih, gitu ya. Saya percaya kalau misalnya Coach Yu susah nggak kalau disuruh makan gitu? Oh, jangan tanya Pak Melci, ya kan, kalau enak apalagi, ya kan? Nggak susah kan, nggak susah, ya. Jadi itu tersedia, ya. Dan ketika, nah, Coach Yu, jadi ingat Coach Yu, saya ingat minggu lalu balap motor GP, ya, di Misano, ya, benar, ya. Nah, terus semua pakai ban kering, kenapa? Nggak hujan katanya. Tiba-tiba di tengah putaran berapa? Hujan, ya. Kemudian pada masuk pit, ganti motor, maksudnya ganti ban, pakai ban basah, ya. Nah, ketika pakai ban basah keliling, Rossi udah di depan, Valentino Rossi, ya, dan makin jauh, ya. Lorenzo udah beda 2 menit, makin lebih kali, ya. 2 detik jauh tuh, ya. Motor larinya 300 km per jam. Pedrosa Honda lebih jauh lagi, ya, lebih jauh. Tetapi dengan timing yang tepat, bukan Pedrosasi, Marquez Honda masuk pit dan ganti motor lagi untuk ban kering. Dan dia menang, ceritanya sih kayak gitu. Saudara, gini maksud saya, kalau kita tahu, ya, ada Yesus yang tepat dalam bagi kehidupan kita tuh menang hidup ini, benar, ya. Itu
ban basah itu ternyata saya baru tahu ya, kalau di lapak treknya udah mulai kering, itu melopak, apa itu copot, ya, kembangnya copot semua, dan itu menghambat. Ya, saudara, Tuhan memberikan kepada kita nih, saudara, di dunia ini, kalau kita nggak pakai hidup Kristus, ya, mau gagah-gagahan gimana, kalah saudara, dibully habis. Tetapi saudara saya itu punya, bukan hanya, saya bilang bukan hanya fasilitas, ini kehidupan Zoe, ya, kehidupan Kristus, kehidupan yang luar biasa, ya. Artinya aja given life. Zoe itu bahasa Yunaninya give life, hidup yang diberikan, ya, hidup yang diberikan kepada siapa? Kepada tubuh fisik, ya. Nanti kita lihat, ini baru pergaulannya ya, kepada tubuh kosmos, tubuh dunia kita nih. Ya, nanti kita lihat itu enggak. Ini sebenarnya dongeng apa gimana nih, Pak? Ya, nanti kita lihat dalam perjalanan ya, nanti kita lihat. Atau terjemahan Theos definition, tapi Theos definition, si Theos ini buat punya dictionary, dia bilang power to bear young. Kuasa, hidup ini kuasa untuk muda, segar. Ya, jadi waktu kita bilang forever healthy, forever strength, itu Zoe, hidup yang diberikan, yang kuat, yang segar, yang muda. Ya, kita pelan-pelan, kita lihat ada dulu, ada ya. Ya, Yesus, saya percaya Yesus dari bayi lahir di Nazaret, di Bethlehem, ya, sampai umur 33, sampai dia di kayu salib untuk menyerahkan nyawanya, itu kuat, strong, muda, segar, ya, dan dia makin muda supaya saudara hidup lama dengan segar, muda, amin, ya. Jadi konsep pemikiran kita rubah dulu, ya, bukan yang begini, ya hidup, ya udah umur, tadi kan si Hoyt itu 2014 masih ikut maraton Boston ya. 2014 dia lahir 42. 2042, 72 tahun. Maraton. Ayo, siapa yang bisa lari maraton? Saya bisa nggak? Kalau di Minggu bilang bisa. Kalau lari belum tentu saudara. Sini saya Pak Edi suka lari kan? Masih 20 masih kuat nggak? Nggak. Kuat sih dipaksa-paksain. Itu maraton itu bukan 20. Kalau itu 400 meter satu putaran, ya bener ya, 400 meter ya, 100 kali Pak. Kalau 42 km 100 lebih, 100 lebih, ya, dan kencang karena baru setelah. Si Hoyt bawa siapa? Bawa anaknya yang di sebelah. Ya, artinya gini. Saya cuma mau bilang, tersedia hidup yang muda, segar, kuat, tapi bukan kita, dia. Amin. Dan itu disediakan buat kita. Ya, ini akan merubah semua konsep kita. Nanti kita akan lihat pelan-pelan ya, buktinya, kita lihat kenyataannya. Kita akan lihat gini. Iya ya, kalau Tuhan pulihkan kita, ya, Tuhan bilang gini, restorasi tubuh kita. Kita mati aja cuma berminggu di surga, nggak perlu sakit saudara. Siapa bilang mati itu harus sakit? Di Alkitab bilangnya tidur kok. Di Alkitab untuk orang benar, bukan mati saudara, bukan dead, sleep, tidur. Jadi orang Kristen nggak usah ragu-ragu. Kenapa orang Kristen kehilangan itu semua? Karena percayanya jadi salah ke sininya. Nah kalau percayanya benar, hidupnya benar, itu luar biasa. Hidup tuh ngikutin Yesus, dia pegang kuasa atas hidup kita. Amin. Ya. Jadi jangan gini, saya mau udah 65, si Hoyt masih lari 65. Ya itu dia mungkin latihan fisiknya, tapi kehidupan jauh lebih daripada itu. Ya. Tuhan bilang ini, ya Yesus berikan roti ya,
Yohanes 6 ayat 33, kita baca sama-sama. 3, 4. Nah, roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Osmos, Zoe. Ya. Jadi roti hidup Kristus. Bahkan nanti kita lihat di ayat yang ke-1-nya itu benar-benar tubuhnya gitu ya, fresh daging Kristus. Ya, jadi saudara bayangin gini maksud saya. Saya tuh ada kerut, ini yang kecil-kecil aja ya, ada jerawat, ada panu, ada apa misalnya gitu. Nggak ada tubuh Kristus, fresh Kristus tuh nggak ada. Itu hebatnya. Makanya beberapa minggu lalu kan kita bilang, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa cacat atau celah. Noda adalah yang mestinya nggak ada. Baju saya kena noda, makan nasi padang misalnya, mestinya nggak ada. Namanya noda. Ya, terus kena noda jadi cacat. Ya nggak, jadi kerut, jadi jelek. Ya, pipi saya, muka saya mestinya nggak ada kerutnya, tapi karena ada kerut. Nah kan gitu kan? Berarti mestinya nggak ada. Nah kalau cacat sebaliknya, mestinya ada, nggak ada. Punya tangan, nggak punya tangan, berarti cacat kan? Ya kayak tadi si anaknya si Hoy, ya anaknya itu cacat mental, mungkin cacat ganda ya, nggak bisa bertumbuh, kena polio mungkin ya, jalan aja nggak bisa. Ya itu cacat namanya. Ya celah, jadi celah kan? Tapi bapaknya gendong dia. Oke. Ya, nah Tuhan beri flashnya, nah ini bicara roti hidup, ya itu yang dimakan sama orang Israel kan, keluar dari Mesir kan, ya 40 tahun makan, kakinya nggak bengkak saudara, bajunya nggak rusak, kena urapannya gitu, kuasanya. Sepatu, baju, semua ikut. Boro-boro sakit nggak ada. Stroke. Ya mereka keluar nggak tahu umur berapa ya. Pasti kalian saya tahu umur 40, 80 bilang ini Musa. Kurang masih kuat. Ya. Dan kita tahu Musa juga. Nanti kita lihat ya. Bahwa 120 tahun matanya aja nggak burem. Saudara, tanda-tanda orang tua, pengki, sakit, matanya udah buram, nggak lihat. Ya, matanya nggak buram. Tubuhnya masih sehat. Sehat gini. Itu tersedia. Kalau kita mengakui tubuh Tuhan. Dan tubuh Tuhan itu tersedia. Ya, kenapa? Dia memberi hidup kepada kosmos. Ya nanti kita lihat juga bahwa dia bukan memberi hidup, ya itu rohani Pak, rohani. Tubuh baru, enggak, lain ini. Ya. Tubuh kemuliaan yang Yesus telah bangkit. Nanti tubuh kita waktu diangkat dirubah dalam sekejap mata. Itu udah jelas nggak korosi. Tetapi kalau tubuh yang ini daging ini kemah nih, dunia bilang korosi, iya betul. Tetapi waktu dimasuk sama tubuh Kristus nggak ada urusan, sehat. Amin. Ya, kita pelan-pelan kita lihat ya. Jadi Allah Tritunggal memberikan Zoe, tubuh kepada tubuh yang fana, nih. Kita baca ya, diberikan pada saudara. Berikan. Ya, kita baca ayatnya. Roma 8 ayat 11. Dan kita baca sama-sama aja, 3, 4. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh karena rohnya yang diam di dalam. Amin. Sudah lihat ya. Fokus daripada ayat ini di Roma 8:11 adalah tentang roh yang diberikan. Nafas Tuhan.
Ya, tetapi lihat ya, sama nih. Nanti kita akan lihat roti hidup, bread of life, roh yang menghidupkan, spirit of life, breath, nafas hidup, sama. Ya, dan itu tentang kehidupan yang fana, kehidupan dunia yang sekarang. Hebat nggak, saudara? Ini tungguin aja, ya kan? Pokoknya saya mau lihat Jeffrey makin muda nanti gitu, ya kan? Ya, menstruasi nggak lancar lagi, nggak menstruasi lagi. Begitu udah kan? Firman Tuhan bilang gitu. Itu kehidupan Kristus. Ya, bahkan Rachel istrinya Pastor Matthew, ketika dia udah beranak, kehidupan Kristus itu mulai hidup di dalam hidupnya. Pak, kan kemarin juga udah orang Kristen, kenapa mesti ini? Sabar, ada waktunya Tuhan. Ada yang tadi bahasanya apa tuh? Inilah gayanya Tuhan. Tapi waktu Tuhan pulihkan, kecil semua, itu nggak bisa ada yang batasin, ya, nggak bisa lagi. Dan itu diberikan, ya. Jadi roh dia, roh Tuhan, ya, Bapak Tuhan, yang telah membangkitkan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Waktu kita terima Yesus, kita roh Allah diam di dalam kita. Amin, amin, ya. Ini lihat ya, kita punya hidup yang luar biasa yang jangan disia-siakan. Poinnya gitu, ya. Jangan disia-siakan. Cuma Tuhan, ini tubuhmu, saya percaya, saya makan dalam nama Tuhan, apa susahnya? Ya, Yesus saya nggak enak badan, dia bilang 3 kali udah. Mengingat bahwa Tuhan sudah tanggung, sudah pikul. Sekarang hebat. Saya cuma mau lihat gini ya, saudara dan saya tuh dengar sesuatu yang wow, gitu ya. Tapi Tuhan itu simple, ya, dia nggak bikin yang wow itu jadi ribet gitu. Terus kita tuh gimana gitu, mesti gimana gitu, enggak. Ya, dari yang rumput begitu luar biasa, lebar, panjang, tinggi, dalam, kasihnya nggak kukur, kuasanya nggak kukur, dahsyatnya nggak kukur. Dikasih cuma segini, roti segini. Masa sih makan begini jadi masak, jadi persoalan buat kita, maksudnya jadi sesuatu gitu. Karena firman dia berikan, ya, 2 kali nih, Triune God, ya, roh Allah Tritunggal, roh dia roh kudus, dia Tuhan Yesus memberikan kita. Jadi kita tuh diberi semua fus, dan dikatakan iya Tuhan yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Yesus bangkit kembali, kebangkitan itu. Mati musuh, maut musuh Tuhan kan? Tuhan menjadikan maut musuh, benar nggak? Musuh yang terakhir ialah maut telah dikalahkan, begitu kan? Berarti musuh kan? Musuh kan? Kalau Tuhan lawannya musuhnya, kira-kira ada musuhnya yang bisa menang nggak? Ya, nggak ada urusan. Saudara percaya, roh yang menghidupkan itu diberikan buat saudara dan saya. Maut saja musuh yang terakhir, yang paling manusia takuti, yang paling mungkin manusia bilang paling kuat. Semua juga takut mati, katanya pernah takut mati. Mana? Kita nggak kenal, karena ada roh yang menghidupkan Kristus dari mati, bangkit. Akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Tahu nggak tubuh kita yang fana mana? Coba. Ada kan? Saudara kalau dihidupi oleh tubuh Kristus, kira-kira bakalan ya udah tua lah, ya udah lemah lah, udah gini kan? Enggak kan? Ya? Nanti kita lihat ya bukti-buktinya. Cuman oleh rohnya yang diam di dalam kamu, udah nggak perlu diartiin lagi di ayat. Ya? Waktu kita terima, Lord, I believe, forever young, forever straight. Kumaha mana teh ngomong gitu? Nggak tahu kumaha. Nanti kita tanya, Pak, tadi Roma 8 ayat 11. Nanti kita lihat, ya. How? Biasa kan orang how? Gimana? Ya.
Zakaria bilang, saya kan udah tua, istri saya udah tua, mandul. Gimana punya anak? Gimana Gabriel? Gimana? Tantangin gitu ya. Dan dia bilang, udahlah, lu nggak bisa ngomong. 9 bulan. Nanti muncul Grace, Yohanes. Ya. Jadi saya baca dulu lagi ya. Jadi Zoe adalah nafas hidup roh Tuhan ya. Nafas hidup diberikan ya. Satu, Zoe dihembuskan kepada tubuh yang fana, mortal body ya, tubuh yang fana ya. Bukan immortal body, bukan tubuh yang kelak nanti kita diubahkan dalam kejam mata, tubuh pengangkatan, beda-beda ya. Tapi tubuh yang ini nih, mortal body, tubuh kosmos, tubuh dunia dihidupkan. Nah itu ya, dihidupkan, senantiasa segar, muda. Tadi kita udah baca ya. Kenapa? Zoe itu artinya dimudahkan lagi. Nah gitu ya, roh yang menghidupkan ya. Tuhan buat dari tanah Adam, kemudian dihembuskan sama sini. Maka dia hidup. Dia bisa mati tuh Adam itu sebenarnya. Ya, dosa yang membuat dia mati. Cacat, celak, kerut, noda, berantem, bunuh-bunuhan. Dosa yang membuat dia korosi. Kalau besi itu koros, karatan, lemah. Ya, saudara, sekarang kita diciptakan baru. Dihembusi lagi, dikasih Yesus jauh lebih. Ya, Zoe, Tuhan juga bilang ini, takutnya semuanya. Waktu Tuhan bangkit, takut semua waktu. Damai sejahtera atas kamu. Waktu dihembusi. Ya, mereka bilang, kalau kamu mengampuni dosa orang, masa dosa orang diampuni. Kalau kamu membiarkan dosa orang, tak. Ya, nanti kita lihat. Ya, kuasa luar biasa. Ya, saudara, kenapa saya lari ke situ? Karena nanti kita akan lihat how-nya. Gimana Pak? Gimana aja sebenarnya kita udah sering dengar ya. Kalau itu tadi Roma 8 ayat 11. Kita baca Roma 8 ayat 11 berarti ada Roma 8 ayat 1 kan? Nah, Roma 8 ayat 1-nya ada. Ya, sekarang tidak ada lagi penghukuman saya dalam Kristus. Ya itu waktu kita mengerti itu tidak ada lagi penghukuman saya dalam Kristus, kita terima kudus roh Allah. Ya, Zoe, kuasa Roh Kudus ya, kuasa the promise. Tuhan juga bilang ini, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Menjadi ya, to be. Ya, wah lu harus jadi bukan. Kita terima, kita jadi. Ya, dengan kuasa Tuhan. Ya. Oke, itu lewat aja ya. Mengapa kita makan roti hidup? Ya. Mengapa kita makan? Ya. Karena firman Tuhan bilang tadi, ya, tadi kan Yohanes 4 ayat 33, ya, memberikan hidup, ya, ini roti hidup yang diberikan, ya. Terus Yesus bilang ini, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Ya, karena itu kalau kita lihat mana turun dari sorga roti malaikat itu gambaran tentang Yesus, dimakan nggak jadi sakit, nggak jadi lemah. Saya punya roti hidup, apa urusannya orang di gereja anak Tuhan? Kristus ada di dalam dirinya. Terus membuka diri untuk sakit, untuk mati, untuk piansui, untuk sakit pikun, untuk begini, untuk begitu. Apa urusannya? Salah percaya, saudara, itu urusannya. Masalahnya cuma itu aja. Ya, akulah roti hidup yang turun dari surga. Yesus sendiri bilang, jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Zau Aion, selama-lamanya Aion. Selama-lamanya loh sebenarnya. Ya, makanya bagi kita, Pastor B bilang gini, hidup mau berapa lama? Minta sendiri. Terus mau berapa lama? Mau sendiri ngomong. Kenapa kita minta jadi dikit-dikit? Karena kita pengalaman kan gini. Ya, udah tua kesian. Udah tua. Ringkih.
Nah, Tuhan udah nyusahin. Jadinya kita mikirnya, udahlah Tuhan. Tapi kalau nyanyi panjang umurnya, serta mulia. Oh, suruh jangan. Kenapa? Karena takut sama lewat ini. Ya, ketakutan sama yang diajarinnya atau yang dilihatnya. Tetapi saya percaya ketika kita mendapat rahasia ini, kita nggak takut. Ya, kalau di FCC banyak kan minta 110 tahun, 120 tahun. Dengan panjang umur, kekenyangan mereka, aku perlihatkan keselamatan daripada Tuhan. Amin. Akan kukenyangkan dia dengan panjang umur, kukenyangkan dia. Ya, aku akan berikan kepada kamu hidup dan dengan segala kelimpahan. Sok, takut apa? Ayo. Sekarang 52 tahun saya hari ini. 100 tahun, 50 tahun kemudian masih tetap muda seperti umur tahun gimana ya? Masalah? Gak masalah. Benar. Hidup kekal dibilang. Ya. Push ini mana? Taruh. Udah benar ya? Udah benar ya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku, my flesh. Jadi saya merenungkan bahwa Tuhan itu datang nggak gini, gue datang dari surga, roh gitu ya, layak gitu. Enggak, dia lahir dari darahnya jadi daging kan, manusia kan, ya. Supaya apa saudara? Supaya kita lihat semua pertukaran. Bahwa dengan kehidupan dia nggak bisa dibunuh, nggak bisa mati. Dosa tanggung, semua dosa dari ujung sampai ujung, nggak mati. Ya, waktu dia bilang ini, Bapa ke dalam tanganmu serahkan yang baru. Benar. Hidup kita tuh yang minimal kita tahu dulu. Hidup yang seperti itu yang kita berikan. Zoe life. Sama-sama katakan Zoe life. Sekali lagi, Zoe life. Ya, hidup daging. Makanya ketika kita mengerti, kita makan ini biasa itu kan. Karena Tuhan yang ngomong, ya, ini roti saya beli roti biasa loh. Ya, cuman karena kita udah mengerti, luar biasa. Tubuh loh. Karena firman kita melakukan dengan gini. Ya, segar muda, wah, ya. Sekarang, ya kayak Hoik mestinya, Tim ikut triathlon yuk pak, misalnya gitu. Ya gitu 72 kuat. Ya, tapi gini, jangan dicampur aduk ya ini. Sorry saya. Orang olahraga lari atau apa, memang bisa fit, ya. Tetapi kesehatan, health, hidup itu dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan tereliminasi dengan terus jadi gini, terhukum gitu. Ya, gue mau olahraga jadi nggak bisa. Enggak. Sehat dari Tuhan. Karena orang yang mau fit mati juga. Ya kan? Fit udah gitu apa ya? Dia itu makannya wah teratur. Ada teman saya bilang itu papi saya makannya gini. Mati juga pak, kena kanker pak, gini. Ya memang kesehatan itu dari Tuhan. Nggak salah dengan fit. Tetapi kita tahu pasti kesehatan itu dari Tuhan. Amin. Dan itu tersedia di dalam Kristus. Ya. Dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Zoe kosmos, bilang Zoe kosmos. Itulah sebabnya saya bilang ini tubuh dunia. Tuhan yang ngomong, ya benar nggak? Diberikan sama kita. Makanya iblis takut banget kalau kita itu mengakui tubuh Kristus. Ya, makanya dia balik-balik dia bilang, tuh pendeta juga mati sakit jantung, darah tinggi, gula darah, kemarin juga begini, mati begini. Kenapa? Nggak ada penghukuman, saya nggak
nggak menghukum siapa-siapa, saya nggak cela siapa-siapa. Saya cuma mau bilang gini, tersedia nggak mau diambil? Tersedia kok. Persoalan ngapain Pak? Gimana Pak? Kita udah belajar minggu lalu ya, bahwa cuma terima kok. Iman, tangan yang terbuka, nerima. Nggak bilang, ya. Sama kan? Kaleb masuk tanah perjanjian, bilang sama Yosua, Yosua, ingat nggak 45 tahun yang lalu di gunung ini nih, ada raksasa kan, kita lihat kan, kita juga ikut lihat kan, ya. Saya minta itu, Hebron, ya. Sekarang umur saya 85 tahun, masih sama kuat dengan 80 tahun. Ada nggak? Makan apa? Makan mana? Kalau dia dietnya, dia bilang gini, itu raksasa bread for us. Diet raksasa dia. Bisa poinnya apa sebenarnya? Tuhan bilang gini, ya, apa yang kamu minta kamu terima, kamu masuk, go in and proses dulu ya, duduki, injak, kamu terima. Ada raksasa, jadi roti buat lo. Artinya apa? Firman itu jadi roti. Benar, kok benar ada raksasa, tapi itu ada gede. Ya, ini cuma simple ya, permainan, cuma pikiran, percayanya gimana? Contoh ya, contoh. Kalian ya di perjanjian lama makan roti raksasa, bilangan 14 ayat 9 yang saya bilang, ya. Orang-orang bilang, wah mati kita semua, kita kayak belalang dimakan pasti. Kita udah pernah lihat di sini kan? Raksasa tingginya pohon apa? Pohon aras, ya, bukan cuma 6 meter loh, 30 meter itu raksasa satu zamannya, ya, kan kita udah pernah di sini kita lihat, ya ditulis di kitab nabi-nabi kecil ya, Yoel atau Amos lupa, ya udah pernah lihat, dia bilang kita makan dia, yang lain kita dimakan dia, kita bilang kita dimakan dia, ya, yang lain bilang ini nggak bisa lah, udah tua lah, kita dimakan umur, ngomong gitu kan orang kan, kita bilang enggak. Maut sudah ditolak oleh kehidupan. Amin. Jadi kita belajar dalam diri kita. Oh, ini bukan soal nggak ada urusannya. Ya, Tuhan yang ngomong di dalam kita. 25 tahun masih sama kuat dengan 40 tahun. Sudah baca di Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Ya, sama kuat. Apa dia ngarang-ngarang? Enggak. Ya, sama kuat. Ya, Musa perjanjian lama makan mana? Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Matanya belum kabur, kekuatannya hilang. 120 tahun, ini tertulis ya, Ulangan 34 ayat 7. Makan roti, roti malaikat. Yang di sini lebih. Maksudnya cuma bilang itu lebih, jauh lebih di perjanjian baru. Amin. Kalau orang-orang pergi perjanjian lama, yang percaya roti malaikat, amin Tuhan, roti malaikat saya makan, saya sehat, kuat. Sepatu lu gak ganti-ganti, sepatu gue ikut gede. Ikut gede. Maksudnya kalau yang kecil, kan ada yang keluar yang masih kecil kan, pakai sepatu ikut gede. Karena urapan Tuhan. Apalagi saudara saya, putuskan kita mau makan apa gitu loh. Kita mau makan apa setiap hari dalam kehidupan kita. Kita mau makan yang tadi dibilang gue dimakan umur, atau kira-kira kita telan raksasa semua. They are bread for us. Cuma beda cara berpikir. Jadi, ya. Contoh di perjanjian baru, Pastor Pin, Pastor Matthew, Pastor Mark, Pastor Lian, Pastor Lawrence, dan lain-lain. Kali ini saya lihat sendiri. Ya, Pastor Pin saya kira bilang ini. Itu Pastor Lian, tahu nggak umurnya berapa? Mungkin dia sebut si Evelyn gitu. Tahu umurnya berapa? Saudara kan lihat kan seperti umurnya belum 30 kan? Waduh. Ini bener sih. Saya lihat waktu saya Singapura terakhir, saya lihat Pastor Lian, dia khotbah di sini.
Benar-benar ini nggak bohong, istri saya lihat. Ya, saya lihat Pastor Matthew, muda bener, bener, nggak bohong. Iya. Kita lihat Joshua Lee kan di sini kan, katakan. Sebelumnya itu dia Pastor MCC. Sebelumnya ya, sekarang udah. Cuma saya lihat waktu dia pertama kali, ya Mel, rambut saya botak aja, cuman saya masih segar, muda. Betul dia lebih langsing dari saya. Pastor Mark. Kalau Pastor Mark itu umurnya 1 tahun di atas kita kali ya, 53. Benar. Nah, kalau tahu Pastor Prince, tahu Pastor Prince siapa? Pastor Prince semua orang lihat dia umur berapa? Ya, kalau lihat, ya, lihat lo ya, 30-an lah, gitu paling orang ngomong gitu ya. Pastor Lawrence saya kenal, Pastor Lawrence bidang misi, ya. Kalau istri saya bilang, wah Pastor Lawrence keren, cakep, ya. Anaknya banget gitu, udah gede-gede juga. Ya, nah, mungkin dia yang paling muda, ya tapi udah 40, dekat 50. Segitu kan? Nah, ya, sih muda. Artinya gini, nggak ngarang gitu lah ya. Ini bukan ngarang, ini masalah diri. Ini masalah diri. Dan itu nggak ada kualifikasinya. Ya lu mesti gini dulu, mesti doa 5 jam, mesti gini. Enggak. Makan roti. Roti dari surga, amin. Itu kita cuma makan roti surga gitu. Kita gitu. Cuma makan roti surga, Pak, amin. Percayanya benar. Percayanya benar. Hidupnya benar. Ya. Kita susah ya percaya karena kita nggak lihat contoh di dunia ini. Ya. Maksudnya contohnya juga Smith Wigglesworth. Dia umur mungkin 86 tahun ya. Dia teman-temannya udah mati, istrinya udah mati. Terus dia lagi nguburin temannya di kuburan. Dia bilang, ya Tuhan, saya udah kesepian nih. Saya udah kesepian, semua teman-teman, istri udah nggak ada. Saya pulanglah Tuhan. Lagi di situ, mati gitu. Ya, berarti dia nentuin sendiri dong. Saya salah satu firman yang saya baca begini, saudara sendiri yang nentuin. Bapak setuju sama saudara. Amin. Aminnya rada takut gitu. Nanti Tuhan menentang saya. Nggak mungkin Tuhan di sisi kita, amin. Tuhan tidak menentang kita, Tuhan di pihak kita, amin. Ya, bilang Tuhan di pihak saya gitu. Amin. Nggak ada urusan, benar loh. Tuhan menentang maut, Tuhan menentang penyakit. Itu udah jelas, itu musuh. Tapi Tuhan di pihak saya kalau kita bilang ini, saya nggak mau sakit. Bukan sombong, bukan. Kemenggahan kita karena Kristus, amin, karena percaya. Zoe life, ya diberikan. Zoe. Dia pulang, diperiksa. Dokter bilang ini, nggak ada di tubuh yang kayak begini. Istilahnya mayat ya, mayat kan tinggal bodinya doang ya. Nggak ada yang pernah sesehatin. John Gillett sama. Dia melayani di Afrika, dikasih kuman. Yes. Mati, dikosongin mati semua di tabungnya. Kumannya mati maksudnya. Ya, kumannya mati. Dan ketika dia mati, umur panjang, mati. Terus diperiksa sama dokter, dieksamin kan. Dokter harus kasih surat kematian kan. Dokter kan bisa bilang apa-apa selain apa. Kesalahan jantung gitu kan. Habis jantungnya kan berhenti aja. Ya. Dokter nggak bisa bilang gini, nggak tahu kok alasan kematian, nggak bisa. Itu kelihatan dokter bodoh katanya. Dia harus bikin.
Ya, saudara, poinnya gini, ada Yesus memberikan kita hidup kosmos, hidup dari ini buat kita di dunia ini. Emang ada yang di sini lihat gue hidup mau sakit-sakitan, ada gitu? Nggak mau saya juga. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, ya kita mulai dari finish lock dari Tuhan. Ya, jadi nafas hidup, the breath of life. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan hidup, nafas hidup. Sama-sama katakan nafas hidup. Ruah. Roti, ya, tubuh Kristus fresh. Rohnya, tadi dibilang ya, diberikan rohnya yang bisa memanggil. Ya, rohnya. Wow, ya, dan kena hidupnya, dan demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Saudara, ini kejadian ini menciptakan Adam, dan kita punya Adam yang kedua jauh lebih hebat. Amin. Coba kita lihat ya. And the Lord God formed man of the dust, dari debu, ya, of the ground, debu tanah, dari debu tanah, benar, ya. And breath, menghembuskan nafasnya, ya, into his nostril, hidungnya, the breath of life, and man become a living being. Saudara, makanya Tuhan itu waktu naik ke surga itu janji the promise, ya, inilah janji Allah, the satu-satunya janji, yaitu dia berikan rohnya kepada saudara, kehidupan, ya, dan luar biasa, dari debu tanah dibentuk, dikasih nafas, lalu hidup. Roh Kudus yang menghidupkan tubuh yang fana. Roma 8 ayat 2. Tadi kan Roma 8 ayat 1 saya sudah sebut ya. Oh, ini kan roh, ya. Roh yang memberi hidup. The law of the spirit, the law of the spirit of life in Christ Jesus telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi dosa nggak bisa berkuasa lagi pada tubuh fana kita lagi. Maut nggak bisa berkuasa lagi. Dosa sudah bisa ganti penyakit, bisa ganti kemiskinan, kegagalan, nggak berkuasa lagi hukum itu semua. Karena ada Spirit of God. Ada hukum roh yang menghidupkan. Zoe, ya, Spirit of life, Zoe, ya, yang membangkitkan. Jadi itu anak yang udah cacat semuanya, nggak bisa apa-apa, bisa ketawa, menikmati. Ya, itu gambaran aja. Saya cuma mau gambarin bapak itu sampai mau angkat anaknya kayak begitu. Apalagi bapak di surga jauh. Terus nggak dikit cacat tetap cacat, enggak. Tapi kita tahu bahwa kita tuh bergantung sepenuhnya. Waktu kita bergantung sepenuhnya kepada Allah ini bukan sekedar hidup-hidupan atau setengah hidup atau setengah mati. Hidup yang benar-benar hidup Kristus, maksud saya gitu. Ya, dan bagaimana? Ya, karena ini Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 9, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Makanya nggak ada lagi hukum dosa, hukum maut nggak berkuasa. Tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Jadi kalau tanya bagaimana saya begini, saudara kalau masih percaya, maaf ya, bukan saudara, orang lain, orang Kristen dalam tanda petik, masih percaya, masih dihukum, masih percaya nggak bisa, masih kena penyakit, masih kena malapetaka, masih bisa ini. Saudara nggak percaya bahwa tidak ada lagi penghukuman saya dengan Kristus. Itu kalau tanya how, cuma gitu doang. Cuma gitu doang, saya juga bisa, Pak. Saya juga mau, saya juga bisa. Saya juga mau, saya juga bisa, saya juga mau, saya juga bisa. Saya mau, Tuhan juga mau. Saya pikir kita ya sederhana. Dan saya nggak bisa, Tuhan bisa.
buktinya jadi. Amin. Ya, kalau ini balon gitu, balon. Yang saya tidak tahu balon gasnya. Kalau balon, ya nggak diisi apa-apa, nggak diisi gasnya, itu pasti jatuh. Ya, tapi kalau diisi natrium apa sih, dikasih gas itu, terbang tuh. Ya, terbang, naik. Ya, dan itu ternyata rahasia cuma satu. Makanya kita bilang, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Nggak usah nyesel sampai ngomong gitu. Nggak usah berpikir zuzon sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti tersinggung nih gara-gara sudah ngomong gitu. Enggak. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Terus saja. Dan ketika kehidupan Kristus itu mengalir terus sampai mengalir dalam diri kita, waktu kita jadi terbang gini, nggak ada yang bisa nurunin, kan? Enggak. Ya, kalau orang cuma lihat, pasti lu mau berapa? 52. Nggak mungkin. Coba bilang nggak mungkin, emang nggak mungkin, dia bilang emang nggak mungkin, tapi Tuhan mungkin. Ya, artinya gini, mau yang muda, mau yang udah lebih senior dari ini, kalau kehidupan Kristus itu masuk dalam kita dan kita terima doang. Saya tidak lagi menghukum, nggak bisa lagi. Ya ada orang gitu kan ngomong, saya nggak bisa dong, kita kan udah umur nih, nanti anak-anak begini. Nanti anak-anak begitu, dulu anak gue dulu baik, sekarang jadi begini dan begini. Ya lu aja, gue enggak. Gue tidak bilang gitu. Bukan karena kita berbangga diri, kita berbangga Yesus. Amin. Amin. Ya, enggak begitu aja. Kenapa? Kristus diberikan hidupnya buat saya, dan saya mau makan hidupnya. Rohnya diberikan kepada saya, itu promise. Ya. Jadi kalau orang, iblis, apalagi siapa menghukum, ada tuh orang, bisa telepon saya dari Jakarta. Nih saya dulu, ya dia bilang dulu dia karena nenek moyangnya dukun lah. Wah, papa saya mati bunuh diri, kakek saya mati bunuh diri, koko saya bunuh diri. Wah, iblis bilang, lu udah menghujat Roh Kudus. Apa? Ini orang Kristen. Ya, saya bilang gini, gak usah daladenin tuh iblis. Lu bilang, saya adalah kebenaran Tuhan dan Yesus. Kamu percaya Yesus kan percaya. Lu adu kuat lah gitu. Nggak usah diladenin, maksudnya ngapain adu kuat sama Yesus. Saya adalah kebenaran Tuhan dan Yesus. Selesai tuh. Kenapa? Berani lawan Tuhan. Sama saudara. Tubuh saudara mau virus mau apa kita nggak tahu, kita makan apa segala macam di udara gitu ya kan. Siapa yang bisa jamin? Napas. Wah itu ada ribuan katanya sebelahnya yang merokok lagi. Itu radikal bebas itu udah jutaan tuh, keisap juga sama kita. Siapa yang bisa jamin? Yesus yang jamin. Amin. Ya, Yesus yang jamin. Karena itu jangan mau dikurang-kurangin. Saya nggak peduli. Saya mau kurangin. Gak bisa Pak Melki ngomong di depan mimbar, saya bilang forever young, forever yes, saya forever hell. Nah, ya kan? Sebagai Mesias surga demikian kita di bumi. Kenapa kita ngomong itu? Firman-Nya ada dan itulah dia berikan kepada kita. Amin. Ya. Dan bukan hanya kehidupan jasmani akhirnya kita lihat, mereka semua hidup. Bukan hanya jasmaninya, keuangannya, kesehatannya, keluarganya. Nggak ada yang buruk tuh. Lihatin aja. Ya. Saya bilang misalnya, anaknya pesepit, anaknya kecil, wow, gitu ya kan? Wow, sini Lores, anaknya ini, bagus semua. Wah hebat lu orang tua, hebat. Enggak, grace, by grace, through faith. Amin. Ya, sampai sini aja lah ya, sampai sini aja. Minggu depan kita terusin lagi. Ya, jadi Zoe itu life, bread of life. Ya, ini kesimpulannya aja, kesimpulan. Gampang kan, bread of life kan? Saudara mau titip beli.
Bukan ininya saudara, tapi percayanya. Benar nggak? Tuhan bilang waktu dia menyerahkan dirinya, dia mengambil roti, mencah-mecahkan, dia bilang ini, inilah tubuhku. Dia ngomong kok, inilah tubuhku. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Gitu kan ngomongnya kan? Oh gitu Tuhan, tubuhmu menjadi peringatan anak-anak. Jadi waktu kita pecah, Kristus, kita ingat karya Yesus sempurna buat kita. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Ya, kalau kamu mengakui, discern the Lord's body, mengakui tubuh Tuhan, maka nggak ada yang sakit, nggak ada yang mati, nggak ada yang mengalami kematian sebelum waktunya, nggak ada. Bahkan sudah sendiri tapi waktunya. Tuhan, saya mau mati umur 120 tahun dengan sehat, dengan segar, dengan bahagia, lihat anak-anak dari anak-anak saya, anak-anak dari anak-anak saya. Kalau udah 120 bisa ketemu gitu, ya. Buyut, bahkan buyutnya juga bisa punya anak. Sehat, segar, muda. Ya, ngeri kalau nggak ngerti. Wow, ya, dipecah-pecahkan saudara. Ya, breath of life. Saya gini, Tuhan, teman-teman udah nggak ada semua, pulang, ya. Tuhan bilang ambil aja, ya udah ambil, pulang. Ya, kalau kita enggak, kita diangkat semua, amin. Ya, karena Yesus datang, nggak masalah. Cuman pengertian kita sehat gitu, nggak mengada-ngada. Diberi nafas hidup, ya, flesh of Christ, ya, kita punya dagingnya Kristus, bersekutuan dengan tubuhku. Mau penyakit mana yang gak bisa lawan, mau virus mana yang bisa lawan, mau bakteri mana yang jangan bisa lawan. Cuma percaya benar kok, nggak ada jalan lain. Saudara jangan bilang ini, wah saya mati mau masuk surga karena percaya Yesus. Belum, masih jauh. Kau bisa percaya? Ya, saudara, Tuhan bukan hanya berikan yang lain sekarang ini bagi tubuh kosmos kita. Dan yang lain ikuti. Ya, roti hidup, nafas hidup bagi Kristus. Oke, kita terjemahkan lagi. I see grace, Pak. Setelah kita bersyukur, amin. Ya, semua udah dapat kan anggur, roti, ya, roti anggur. Ini bukan sesuatu yang rumit kan? Benar nggak? Sederhana kan? Ya, terus bisa lakukan di mana aja, di rumah. Bapak, saya malas Pak, nggak punya anggur, nggak pakai teh juga boleh. Yang penting gini, beli juga murah lah, bisa titik pilih. Di gereja bisa titik. Tapi gini, kita ngerti sesuatu yang simple begini, sederhana untuk dilakukan. Tapi kita tahu, ya, karena Tuhan yang ngomong, ada kehidupan yang luar biasa. When I look to the cross,
lihat orang sakit, semua disembuhkan. 2/3 dari pelayanan Yesus adalah menyembuhkan, melepaskan orang yang sakit, menyembuhkan, melepaskan orang yang terikat, bahkan yang lumpuh, yang nggak mungkin, yang buta, semuanya disembuhkan. Dia katakan bahwa maut musuh yang terakhir. Yesus bilang, Tuhan bilang bahwa musuhnya adalah maut. Karena itu saudara, nggak ada urusan, maut itu musuh Tuhan. Saudara adalah anak Tuhan. Dan kita percaya waktu kita angkat roti itu, Tuhan katakan, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Roti yang kamu pecah-pecahkan adalah tubuhku, tubuh Kristus. Kamu discern the Lord's body, kamu mengakui tubuh Tuhan. Tuhan, kami mengakui ini tubuh Tuhan. Kami mengakui, kami bukan hanya terima kesembuhan, tapi kami terima kesehatan ilahi, extremely health. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Nggak ada penyakit, nggak ada kelemahan, nggak ada kekurangan apapun tubuh Kristus. Nggak ada malapetaka, nggak ada wabah, nggak ada kecelakaan apapun, nggak ada virus, nggak ada bakteri yang busuk, yang jahat apapun. Tetapi forever strength. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur, saudara, ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini, tubuh Kristus sehat, saya sehat, kepala sehat, tubuhnya sehat. Forever young, forever healthy, forever strength. Maka kita siapkan cawan kita. Dia katakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Kita completely forgiven, sepenuhnya diampuni. Sepenuhnya under grace, sepenuhnya di dalam Kristus, 100% di dalam Kristus, 100% di bawah kasih karunia, 100% di bawah berkat Tuhan. Yang ada hanya berkat dan berkat, karena semua perjanjian, semua janji Tuhan menjadi bagian kita. Semua persyaratan yang sudah dipenuhi oleh Tuhan, dan darahnya sudah dicurahkan bagi kita. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Dosa saya sudah diampuni. Segala dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Saya adalah kebenaran Tuhan. Di dalam Kristus, saya berjalan sebagai orang benar. Saya hidup sebagai orang benar. Saya diberkati sebagai orang benar. Saya menerima warisan Tuhan. Saya direstorasi oleh Tuhan. Tahun ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. I see it, Pak. I